Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Salih dan salihah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum jami'an? Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita karunia kesehatannya, memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak, memberikan kita kekuatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Masya Allah. Dan mudah-mudahan puasa kita di hari ini lancar, sebagaimana puasa-puasa kita di hari-hari yang telah lalu. Kita sekarang sudah melewati beberapa hari dari bulan puasa, dan alhamdulillah puasanya gak ada yang kosong kan? Puasanya gak ada yang bolong kan? Jangan sampai ada yang bolong ya, saleh dan salehah. Dan semoga kita semuanya bisa menjalankan ibadah puasa ini full 30 hari tanpa ada yang bolong. Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Salih dan salihah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang gini, Jaa Ramadan syahrun mubarak. Telah datang Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah. Masya Allah, Ramadan telah datang dan kita sudah berada pada bulan Ramadan, yang mana Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Berkah itu apa sih? Berkah adalah banyaknya kebaikan dan terus menerus ada. Itu yang dimaksud dengan keberkahan. Dan bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini banyak banget kebaikan itu ada banyak banget. Seperti kita lihat ada banyak orang-orang yang dia membeli takjil untuk diserahkan ke masjid. Atau ada orang-orang yang dia bersedekah memberi sebagian hartanya kepada teman-temannya yang membutuhkannya. Dan kebaikan-kebaikan yang lain yang begitu banyak. Dan itu ada pada bulan Ramadan. Dan kalian tahu angka kejahatan di seluruh dunia, angka kriminalitas, kemaksiatan, keburukan yang biasanya terjadi di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, di bulan Ramadan angka-angka tersebut turun drastis. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan bulan yang penuh berkah, di dalamnya banyak sekali kebaikan-kebaikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah au abwabul jannah wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Atau dalam lafaz yang lain Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Yang mana artinya adalah ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Masya Allah. Pintu-pintu neraka ditutup. Dan syaitan mereka dibelenggu, mereka diikat, mereka dirantai. Salih dan salihah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis tersebut. Pintu surga dibuka. Ini berarti orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan, akan memberikan pahala-pahala dengan mudah kepada mereka. Dan pintu neraka ditutup. Orang-orang yang mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni. Allah akan tutup pintu neraka bagi mereka. Dan syaitan mereka dibelenggu, mereka diikat, mereka dirantai, mereka tidak bebas bergerak. Dan ini menunjukkan bahwasannya saleh dan salihah, kemaksiatan, keburukan di bulan Ramadan semakin kecil, semakin sedikit. Kenapa? Karena setan-setannya diikat, setan-setannya dibelenggu.
Jadi susah mereka untuk bergerak. Terus timbul suatu pertanyaan. Oke, kalau setan-setannya diikat saat, kenapa masih ada orang-orang yang dia berbuat kemaksiatan? Kenapa masih ada orang-orang yang berbuat keburukan? Nah, makna dari setan yang diikat di sini kata para ulama, di antara makna-maknanya adalah yang pertama, syaitan-syaitan yang diikat, syaitan-syaitan yang dibelenggu, mereka adalah syaitan pembesar-pembesarnya. Mereka bos-bosnya. Mereka ketua-ketua sukunya, ketua-ketua kelompok dari syaitan-syaitan tersebut. Berarti setan-setan yang kecil-kecil, yang anak-anak buahnya berkeliaran, bisa jadi. Itu pendapat yang pertama. Sehingga ketika kita memiliki keinginan untuk melakukan kemaksiatan, bisa jadi kita kalah oleh syaitan-syaitan yang kecil, oleh syaitan-syaitan yang remeh, oleh anak-anak buah syaitan. Kita dibisik-bisiki oleh syaitan-syaitan kecil tersebut dan ternyata kita kalah. Na'udzubillah, jangan sampai kita kalah dengan syaitan-syaitan yang kecil, dengan syaitan-syaitan yang remeh. Pendapat yang kedua, gerak syaitan-syaitan tersebut terbatas. Yang tadinya mereka bisa berkeliaran bebas mengganggu manusia, gerakan mereka dibatasi. Gerakan mereka dibatasi sehingga mereka tidak memiliki kebebasan untuk mengganggu manusia seperti di bulan-bulan yang lainnya. Dan pendapat yang ketiga adalah, ini pendapat yang paling penting, yang mungkin kita semua merasakannya. Padahal syaitan telah diikat semuanya, tapi kenapa kita masih berbuat buruk, berbuat maksiat? Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan kemaksiatan itu. Selama 11 bulan selain bulan Ramadan, ketika di 11 bulan itu kita selalu mengikuti ajakan syaitan untuk berbuat keburukan, untuk menyia-nyiakan waktu, untuk bermain game setiap hari, untuk nonton movie, nonton manga, nonton anime setiap waktu kita lakukan itu. Ketika kita masuk ke bulan Ramadan, meskipun syaitan-syaitannya diikat, syaitan-syaitannya tidak mengajak untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat itu, kita akan melakukannya sendiri. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa. Nafsu kita sudah dikasih makan dengan hal-hal yang buruk, dengan hal-hal yang menyia-nyiakan waktu. Sehingga di bulan Ramadan kita pun ingin untuk melakukan kemaksiatan itu tanpa perlu dukungan syaitan. Dan ini yang berbahaya, soleh dan solehah. Makanya jangan sampai di 11 bulan selain bulan Ramadan kita selalu sering mengikuti ajakan-ajakan syaitan. Karena takutnya kalau terbiasa, kita sudah terbiasa dengan hal itu, kemudian kita masuk ke bulan Ramadan, maka kita akan melakukan keburukan-keburukan yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari nafsu-nafsu yang buruk, dari mengikuti hawa-hawa nafsu, dari mengikuti bisikan-bisikan syaitan, dari mengikuti ajakan-ajakan syaitan, sehingga kita tidak memiliki kebiasaan yang buruk dan kita bisa menghabiskan Ramadan kita dengan ibadah-ibadah yang bermanfaat bagi diri kita dan berpahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi wasilah perantara kita masuk ke surga. Demikian pesan yang bisa Ustaz sampaikan, dan semoga kita semua bisa melaksanakannya dengan baik, dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.